Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kekuatan Jia Lao tidak memenuhi syarat. Beberapa kejutan muncul di wajah tua lembut Jia Lao. Dia segera mengalihkan pandangan aneh ke arah Xiao Yan. Dengan kekuatan kelas Du Huang dari Hai Bodong, dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru anak kecil ini? Apakah dia benar-benar memiliki potensi yang begitu besar? Di bawah langit malam, Nalan Yanran dan yang lainnya hanya bisa terdiam melihat tawa Hai Bodong. Setelah mereka tercengang beberapa saat, mereka menganggap kata-kata Hai Bodong ini sebagai lelucon. Di Kekaisaran MAMA, jika seorang Du Huang merilis berita bahwa dia ingin menerima murid, akan ada sejumlah orang yang tidak diketahui dengan bakat luar biasa yang berkerumun dengan cepat untuk memperebutkan tempat itu. Mampu menjadi murid Du Huang pada dasarnya mewakili bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang kuat. Haha, Hai tua hanya bercanda. Jia Lao, tolong jangan pedulikan dia. Hanya saja aku yang kecil sudah memiliki seorang guru dan secara alami tidak dapat beralih ke orang lain dengan sembarangan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia berkata sambil tersenyum. Di sisinya, Hai Bodong diam. Saat itu, meski telah memulihkan kekuatan Du Huangnya, Xiao Yan masih memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Kemudian, tingkat menakutkan dari Angry Buddha Lotus Flame yang diperlihatkan Xiao Yan saat bertarung dengan dua Du Huang yang misterius menyebabkan ketakutan Hai Bodong terhadapnya semakin meningkat. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini tampaknya telah sangat menurun sejak dia menunjukkan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame, dalam hati Hai Bodong, Xiao Yan hampir menjadi orang yang kuat yang setara dengannya atau bahkan yang melampaui dia. Oleh karena itu, ketika dia mendengar Jia Lao bertanya apakah Xiao Yan adalah muridnya, dia tidak bisa menahan tawa tanpa sadar dan menjawab dengan cara ini. Mendengar ini, Jia Lao tersenyum tipis. Tatapannya menyapu wajah Hai Bodong tanpa meninggalkan jejak. Hatinya menjadi semakin kaget. Dengan pengetahuannya tentang Hai Bodong, dia secara alami tahu bahwa karakter yang terakhir jarang bercanda dengan cara seperti itu. Jangan bilang padaku bahwa yang dia katakan adalah kebenaran. Jia Lao bergumam pelan di dalam hatinya dan tidak bisa menahan untuk tidak bertanya. Teman muda Yan Xiao, bolehkah aku tahu nama gurumu? Mungkin aku yang dulu kenal dia. Haha, maafkan aku, Jia Lao. Sebelum saya keluar, guru telah mengatakan kepada saya untuk tidak mengungkapkan namanya karena dia suka tidak menonjolkan diri dan telah tinggal jauh di pegunungan sepanjang hidupnya. Saya pikir Jia Lao mungkin belum pernah mendengar tentang dia. Xiao Yan berkata dengan nada meminta maaf. Tidak masalah. Ada banyak orang kuat yang memiliki karakter unik. Saya juga bertemu dengan beberapa orang kuat yang hidup dalam isolasi dan mengetahui karakter mereka yang acuh tak acuh. Jia Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Hatinya masih ragu dengan kata-kata Xiao Yan. Mampu membiarkan Hai Bodong mengucapkan kata-kata itu adalah perawatan yang bahkan Jia Lao sendiri tidak pernah terima. Oleh karena itu, Guru Yan Xiao haruslah seseorang yang lebih kuat dari Hai Bodong atau bahkan dirinya sendiri. Meskipun Kekaisaran MAMA cukup luas di mana tidak mengherankan bagi banyak orang kuat untuk hidup dalam isolasi jauh di dalam pegunungan, sebagai penjaga keluarga kekaisaran-kekaisaran, Jia Lao mampu meminjam kemampuan kekaisaran dan secara samar-samar belajar tentang beberapa dari orang-orang kuat yang hidup dalam isolasi di dalam Kekaisaran MA Jia. Namun, dia benar-benar tidak pernah mendengar tempat di mana ada seseorang yang hidup dalam isolasi yang berhubungan dengan orang kuat kelas legendaris yang dia bayangkan. Dengan tubuh mereka tergantung di udara, Nalan Jie dan Primer Tengshan diam-diam bertukar pandang. Mereka secara alami dapat merasakan bahwa kata-kata Hai Bodong bukanlah lelucon. Jika itu benar, maka guru di belakang Yan Xiao,
akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Untung saja aku tidak menjadi musuh dengannya. Saat mereka berdua bertukar pandang, mereka berhasil melihat emosi gembira dalam diri satu sama lain. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas klan mereka sendiri, mereka jelas tahu kekuatan mengerikan apa yang dimiliki oleh orang-orang kuat dari kelas semacam itu. Baiklah, baiklah. Ini sudah sangat larut. Setiap orang harus kembali. Hai Bodong mengangkat kepalanya, menatap bulan perak yang secara bertahap turun. Dia menguap, bertepuk tangan dan berkata, "Keke, teman muda Yan Xiao juga harus menghadiri Grand Meeting Alchemist besok, kan?" Jia Lao mengangguk dan bertanya secara acak. "Iya." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Nama Jia Lao adalah sesuatu yang dia dengar beberapa kali dari Hai Bodong. Ketika dia bertarung dengan dua Du Huang yang misterius di luar kota Yan saat itu, dia juga mendengar gelar setan tua dari mereka berdua. Di Kekaisaran MAMA, dia adalah satu-satunya yang diketahui mampu bersaing dengan Ratu Medusa. Oleh karena itu, Xiao Yan saat ini yang tidak memiliki Yao Lao untuk melindunginya sangat takut pada Jia Lao ini. Ketika dia berbicara, dia sangat sopan dan berhati-hati. Saat dia mengingat Ratu Medusa, tangan Xiao Yan tanpa sadar mengusap, 7 warna surga menelan Pithon yang diam-diam tidur di lengan Xiao Yan. Untungnya, bocah kecil ini lahir dengan pengetahuan untuk menyembunyikan kinya dengan sempurna. Jika tidak, itu pasti akan ditemukan oleh orang-orang kuat seperti setan tua dan Hai Bodong. Ah, anak kecil ini juga merupakan bom yang tidak stabil. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Hanya memikirkan sikap dingin Ratu Medusa, jantungnya mulai berdebar-debar. Wanita ini mungkin mempesona sampai memabukkan orang, tetapi ketika dia membunuh orang, itu semudah dan serapi membunuh ayam. Xiao Yan percaya bahwa jika dia tidak berjanji pada Ratu Medusa untuk membantunya mendapatkan yang disebut formula obat, pil roh pencairan, kali ini, dia pasti akan mengambil nyawa kecilnya saat dia bangun lagi. Sepertinya saya menghadapi pembatasan di mana-mana saat guru tidak ada. Sepertinya aku harus bergegas dan mendapatkan air liur 7 ajaib hijau milik klan Nalan. Kalau tidak, sungguh tidak nyaman karena hidupku dibentuk di tangan orang lain. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah kehilangan Yao Lao, dia akhirnya menyadari bahwa situasinya sebenarnya sangat berbahaya. Keke, hal itu adalah panggung bagi anak muda untuk berkompetisi. Besok, saya dapat pergi dan melihat-lihat dan melihat berapa banyak orang luar biasa yang bahkan Pak Tua Hai tidak bisa berhenti memuji. Jia Lao tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke puncak pohon besar itu. Dia berkata dengan lemah, "Yuer kecil, ini sudah sangat larut, namun kamu masih membabi buta di luar. Anda lebih baik mengikuti saya kembali." Ya, mendengar kata-kata Jia Lao, putri kecil yang biasanya tampil nyentrik hanya bisa tanpa daya memberikan jawaban. Dia kemudian dengan patuh maju. Jia Lao memberi isyarat dengan tangannya dan kekuatan hisap menariknya ke sisinya di mana dia digantung tanpa bergerak. "Keponakan Yanran, anak laki-laki Liu Ling, bantu saya mengirimkan salam ketika Anda melihat guru Anda." Menggendong putri kecil dengan satu tangan, Jia Lao tersenyum ke arah Nalan Yanran dan Liu Ling. Segera, tatapannya tertuju pada Emyusan, yang wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat. Dia berkata sambil tersenyum lagi, "Anak kecil dari klan MU. Apakah kamu sudah kembali kali ini? Sebaiknya kamu diam dan diam. Jika tidak, Anda harus dikeluarkan lagi." Pastinya. Mendengar ini, kepala MU Shan mengangguk seperti ayam kecil yang memakan biji-bijian. Di depan iblis tua yang harus disambut oleh MU Shan saat melihatnya, sikapnya yang arogan dan mengesankan tidak lagi tersisa. Melihat mereka akan bubar, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menangkupkan tinjunya pada Nalan Jie dan primer Tengshan sebelum menghadapi Hai Bodong dan bertanya, "Haruskah kita pergi?"
Ah, ayo pergi. Hai Bodong dengan malas menganggukkan kepalanya. Dia hanya mengucapkan selamat tinggal pada Jia Lao. Adapun Nalan Jie dan Primer Tengshan, mereka diabaikan begitu saja olehnya. Sepasang sayap es perlahan muncul ke permukaan. Dia mengepakkannya, membawa angin dingin saat dia menghilang di udara. Keke, Jia Lao, selamat tinggal. Xiao Yan tersenyum pada Jia Lao. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengikuti Hai Bodong di depannya. Melihat Xiao Yan dan Hai Bodong pergi, Jia Lao juga tidak tinggal lebih lama lagi. Membawa putri kecil dengan satu tangan, sayap Douki berwarna kuning pucat mengepak. Dengan suara, siu, dia menghilang dari pandangan, hanya menyisakan tawa samar yang tersisa di udara. Semuanya, tolong bubar. Di langit malam, dua sinar cahaya dengan cepat melintas dan menghilang. Hei, kamu tidak membocorkan informasi apapun tentang aku, kan? Xiao Yan, yang mengikuti dari belakang Hai Bodong, tiba-tiba berkata. Tidak, aku tahu kamu ingin menyembunyikan identitasmu. Saya tidak menyebutkan sedikit pun tentang Anda kepada setan tua itu. Anda tidak perlu khawatir. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berkata. Berusahalah sebaik mungkin untuk merahasiakannya. Untuk Mystic Cloud Sector untuk bertahan hidup di Kekaisaran Magia selama bertahun-tahun, kemungkinan mereka memiliki hubungan yang cukup baik dengan keluarga Kekaisaran. Kita harus berhati-hati. Xiao Yan menghela nafas. Apakah lukamu belum pulih? Hai Bodong mengangguk sebelum tiba-tiba bertanya. Ujung hati Xiao Yan melonjak. Wajahnya tetap tidak berubah saat dia mengangguk sedikit dan berkata, benda itu terlalu menakutkan. Buntutnya benar-benar terlalu serius, tapi saya pikir itu akan segera terjadi. Selama saya mendapatkan 7 air liur roh hijau ajaib, saya seharusnya bisa pulih. Saat itu aku sudah memberitahumu untuk tidak terlalu impulsif, namun kamu bersikeras melakukan tindakan gila itu dengan menggabungkan dua api surgawi. Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan setan tua itu telah meningkat jauh ketinggian yang lebih tinggi. Saat itu ketika saya bertukar pukulan dengannya, saya sepenuhnya dirugikan. Saya pikir saat ini dia harus berada di sekitar bintang 8 atau bahkan bintang 9 Dou Huang. Ah, jika dia beruntung, dia mungkin bisa menerobos penghalang dan menjadi Dou Zong. Dia sekuat itu. Meskipun Xiao Yan sudah mengantisipasi hal ini di dalam hatinya, dia tetap terkejut ketika mendengar Hai Bodong mengakuinya. Itu benar, karena hubungan antara aku dan klan primer, orang itu selalu memperhatikanku. Dia takut aku akan memanfaatkan situasi dan menggulingkan keluarga Kekaisaran Magia. Kemarin, saya tidak sengaja mengizinkannya menemukan Ki saya. Dari kata-katanya, dia mengatakan bahwa dia ingin berdebat dengan saya tetapi apakah dia benar-benar menganggap saya bodoh? Bukankah dia dengan jelas mencoba untuk menunjukkan kekuatannya dan membuatku takut? Orang tua itu benar-benar tidak akan mati. Hai Bodong dimarahi. Dia tidak akan menjadi penghalang untuk masalah kita, kan? Xiao Yan sedikit mengernyit dan bertanya dengan lembut. Itu tidak akan terjadi. Tidakkah Anda melihat bahwa orang tua itu juga mulai sedikit takut pada Anda? Atau mungkin saya harus mengatakan bahwa dia takut pada guru di belakang Anda yang tidak ada. Selama kekuatanmu belum terungkap, dia tidak akan berani menyentuhmu dengan cara apapun. Hai Bodong menyuarakan pikirannya. Agak membingungkan karena Hai Bodong mengatakan bahwa Xiao Yan berbohong tentang mentah-mentah. Yang saya pikir itu maksud adalah kurangnya kekuatan Xiao Yan. Karena itu, kamu perlu segera memulihkan kekuatanmu. Selama Anda memulihkan kekuatan Anda, kami tidak perlu terlalu khawatir dengan iblis tua itu. Aku akan melakukan yang terbaik. Namun, jika dia berlebihan,
maka aku akan melempar Angry Buddha Lotus Flame ke ibu kota bahkan jika aku harus menanggung luka serius. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata dengan santai. Kamu gila? Mendengar ini, Hai Bo Dong membuka mulutnya. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya dengan getir mengeluarkan kalimat. Setelah itu, dia tidak lagi berani mengatakan apapun. Melihat Hai Bo Dong menjadi pendiam, Xiao Yan tersenyum dan memutar lehernya. Dalam hatinya, dia dengan lembut bergumam, besok adalah Grand Meeting Alchemist. Lebih baik aku mendapatkan formula obat, pil jiwa pencairan, itu dulu. Sebelum aku pergi ke Mystic Cloud Sect, pertama-tama aku harus menenangkan Ratu Medusa, iblis wanita ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.